Om Swastiastu, perkenalkan saya Madesa Fitra Kusuma Dewi, dokter muda bagian anestesiologi dan terapi intensif, RSUP Sanglah, Fakultas Kedokteran Universitas Udayana. Kali ini akan membawakan materi mengenai pain management. Pertama-tama mari kita kenali apa itu nyeri. Untuk definisinya sendiri, nyeri merupakan pengalaman sensoris yang tidak menyenangkan yang berhubungan dengan kerusakan jaringan maupun ancaman kerusakan jaringan, di mana proses mekanisme nyeri tersebut dibagi menjadi 4 proses. Yang pertama itu terjadinya transduksi, di mana transduksi itu proses trauma yang dimana sistem saraf akan mengubah stimulus nyeri yang berupa proses trauma atau ancaman trauma tersebut menjadi impuls yang diterima oleh nosiseptor dan saraf perifer dan akan dibawa melalui dorsalis root dari ganglion perifer mengikuti traktus spinothalamikus dan dia akan dilakukan transmisi. Transmisinya itu yang dari tadi di peripheral nerve, lalu masuk ke medula spinalis melalui dorsal root-nya, lalu naik ke otak melalui traktus spinothalamikus. Lalu di otak dia akan dipersepsikan, di mana otak akan mengenali, mendefinisikan, dan dia akan berespons terhadap impuls nyeri tersebut. Selanjutnya akan ada proses modulasi yang melalui tractus descendens. Otak itu akan mengirimkan respons dan tubuh akan mengaktifasi respons inhibisi agar nyeri tersebut tidak dirasakan just as bad atau nyerinya akan terinhibisi seperti itu. Jadi proses nyeri yang ada 4 itu awalnya ditransduksi lalu ditransmisikan, dipersepsikan oleh otak dan diinhibisi melalui modulasi. Simpelnya seperti itu. Lalu untuk menilai nyeri, ada beberapa instrumen yang bisa kita gunakan. Yang pertama itu visual analog scale, di mana pasien nanti akan mempinpoint atau menunjuk dari skala dari no pain hingga worst possible pain ini, dia akan menunjuk di mana kira-kira nyeri yang dia rasakan. Kelebihannya, skala ini simple, sehingga pasien tinggal menaruh di mana sih nyerinya dia, dan dia sensitif terhadap intensitas nyeri pasien. Dia juga sensitif terhadap perubahan pada nyeri kronik dibandingkan pada nyeri akut, karena kan dia perjalanannya akan bertahap. Misalnya pasien pada nyeri kronisnya makin lama makin parah, atau pada nyeri akut makin lama makin baik, seperti itu. Kekurangannya, pasien mungkin sulit untuk menilai nyerinya di skala tersebut tuh dia di titik yang mana, karena kekurangan kata-kata untuk mendefinisikan nyerinya. Ini juga tidak dapat digunakan pada pasien yang memiliki gangguan kognitif, pasien yang tidak responsif, pasien pediatri dan pasien geriatri, karena mereka mungkin tidak bisa menentukan di mana nyerinya di skala tersebut. Selanjutnya numeric rating scale. Ini digunakan angka dari 0 sampai 10. Biasanya ditanyakan dari 0 sampai 10 kira-kira berapa sih nyerinya, seperti itu. Kelebihannya ini mudah dipahami oleh pasien, dan karena skalanya itu numerik, dia hasilnya itu cenderung konsisten. Namun karena tidak ada kata-kata yang digunakan, maka pasien akan terbatas untuk memilih angkanya. Dan untuk membedakan tingkat nyeri yang secara detail itu tidak mungkin karena dia skalanya itu sangat numerik, sangat paten numeriknya gitu. Selanjutnya Wong-Baker Face Scale. Deskripsi. Jadi untuk menilai nyerinya itu bisa dilihat dari deskripsi wajah dari pasien. Dapat digunakan untuk anak-anak dan orang dewasa yang mungkin tidak dapat menggunakan kata-kata maupun menunjuk di mana nyerinya. Sehingga dapat hanya dilihat dari ekspresi wajah pasien. Untuk pengisian Wong-Baker Face Scale ini mudah, sederhana, dan cepat. Seperti tadi dapat digunakan pada anak-anak, lansia,
dan juga pada pasien berbahasa asing yang mungkin terdapat keterbatasan dalam komunikasi. Dokumentasi nyerinya itu langsung melihat ekspresi wajah. Karena ini dapat memudahkan pemeriksa. Namun, ini sangat subjektif karena interpretasinya itu sangat tergantung dengan afek seseorang dalam mengekspresikan nyerinya. Bisa jadi pasiennya afeknya itu berlebihan maupun afeknya tumpul sehingga nyeri yang dirasakan dengan ekspresi yang digambarkan itu tidak sinkron. Sehingga potensi biasnya sangat tinggi untuk Wong Baker Face Scale ini. Selanjutnya ada McGill Pain Questionnaire, di mana untuk pengisiannya itu dia terdiri dari 4 bagian. Ada gambaran nyerinya ini, indeks nyerinya, lokasi nyeri, dan juga komentar pasien terhadap nyerinya. Jadi di sini itu ada banyak sekali kata sifat, 78 kata sifat, dan dibagi dalam beberapa, yaitu 20 kelompok kecil. Tiap set memiliki beberapa kata yang menggambarkan kualitas nyeri. Dalam kotak-kotak ini, dari 1 sampai 10, ini dia menggambarkan kualitas sensorik dari nyeri. Yang 11 sampai 15 ini dia menggambarkan kualitas dari efektivitas nyeri, bagaimana nyeri tersebut mempengaruhi efektivitas pasien dalam beraktivitas. 16 ini dimensi nyeri. 17 hingga 20 itu keterangan lain, seperti kualitas nyeri yang dirasakan, keterangan nyeri yang dirasakan pasien. Seperti itu. Untuk kelebihannya, dia itu sangat baik untuk evaluasi nyeri kronik yang perjalanannya terus-menerus. Karena dia menggambarkan nyeri yang dirasakan pasien secara detail, dan juga kita dapat menilai bagaimana activity of daily living pasien selama dia mengalami nyeri ini. Seberapa jauh aktivitas sehari-hari pasien terganggu karena nyerinya. Kekurangannya, dia rumit untuk diisi. Dan pasien mungkin karena pemilihan katanya itu sangat banyak, sehingga dia akan sulit mendeskripsikan dan memberi angka atau memberi nilai dari kata-kata tersebut. Selanjutnya, pain diary. Pain diary ini, pasien mengisi sesuai seperti dia mengisi diary. Jadi dia akan menilai hari ini bagaimana nyeri yang saya rasakan, di mana dirasakan, bagaimana rasanya, bagaimana di awal munculnya, obat apa saja yang sudah saya gunakan, non-farmakodinamik apa yang saya sudah lakukan untuk menghilangkan nyerinya, berapa lama nyerinya saya rasakan, dan bagaimana pengaruhnya terhadap hidup saya. Ini juga ada worksheet yang lain. Seperti pasien dapat menunjukkan, menggambarkan di mana nyerinya, dan ini menggunakan numeric pain scale, dia sesuai parameternya akan dipilih, dan ada notes dan komentar dari pasien. Jadi pain diary ini bagus juga untuk mengevaluasi nyeri kronik. Dan karena dia patient oriented, jadi semua itu berdasarkan apa yang pasien rasakan, sehingga kita dapat melihat secara langsung dengan kata-kata sesuai pasien, bagaimana nyeri itu mempengaruhi hidupnya. Karena ini juga sehari-hari dirasakan oleh pasien. Kekurangannya, pasien harus sangat kooperatif dan sangat aktif, sehingga sangat tergantung terhadap keaktifan pasien, di mana kebanyakan pasien nyeri, ketika nyerinya sangat berat, pasien akan sulit untuk mengisi diary tersebut, sehingga mungkin terdapat hari-hari bolong ketika nyeri pasien sangat tinggi. Ini juga tergantung dengan kondisi memori dan kognitif pasien. Seperti tadi, saat pasien mengalami nyeri yang sangat berat, maka dia hanya bisa memikirkan nyerinya tersebut, sehingga dia tidak memikirkan, oh ya saya belum ngisi diarinya, seperti itu. Sehingga mungkin ada data-data yang kurang saat nyeri sangat berat, pasien tidak bisa beraktivitas. Selanjutnya, mari kita bahas klasifikasi nyeri, di mana
Nyeri dibagi sesuai onsetnya itu ada yang akut, di mana dia berlangsung beberapa hari sampai dengan minggu. Dan dia biasanya muncul langsung setelah trauma terjadi. Untuk kronis, dia berlangsung lebih dari 3 bulan. Penanganannya itu perlu multidisipliner dan perlu keaktifan pasien. Dan kronis ini biasanya dia karena proses patologis. Sehingga dia karena gangguan pada modulasi syaraf maupun desensitisasi atau hipersensitivitas dari saraf yang berpengaruh dalam proses nyeri. Pada akut itu dia langsung ada kerusakan jaringan saat itu. Selanjutnya yang berdasarkan jenisnya itu ada yang nociceptif yang merupakan nyeri protektif karena rangsangan yang kuat seperti trauma atau potensi terjadi trauma seperti panas gitu, kita menyentuh panas, belum terjadi luka bakar namun kita langsung menghindari panas tersebut. Itu masuk ke nyeri nociceptif. Dia dapat dibagi lagi menjadi nyeri akut, yaitu nyeri somatik dan visceral, dan nyeri alih atau revert pain. Selanjutnya, inflamasi. Dia merupakan nyeri protektif yang ditimbulkan karena proses inflamasi dari tubuh. Dan karena ada proses inflamasi, jadi daerah yang terpengaruh atau daerah yang trauma itu dapat mengalami allodynia dan hiperalgesia. Seperti contohnya ketika terjadi bengkak atau hematom pada daerah yang trauma, ketika kita sentuh, dia akan mengalami nyeri, dan ketika kita tekan harusnya nyerinya sedikit, maka dia akan mengalami nyeri yang berat. Selanjutnya, patologis. Dia karena reaksi maladaptif karena perubahan fungsi susunan syaraf. Dia dapat berupa nyeri neurologis dan nyeri neuropatik dan nyeri disfungsional. Untuk nyeri somatik, dia merupakan nyeri yang pada surface. Jadi dia di permukaan, nyerinya sifatnya tajam seperti rasa panas atau ada tertusuk. Jadi dapat ditunjukkan dengan satu jari lokasinya. Dia diasosiasikan dengan nyeri tekan di sekitar titik traumanya itu. Dia dapat dimodifikasi karena ada sentuhan atau gerakan bagian yang trauma. Untuk nyeri visceral, biasanya dia lokasinya lebih dalam atau pada organ. Sifatnya dia tumpul, rasanya seperti kram maupun kolik. Nyerinya itu tidak terlokalisir, jadi pasien tidak dapat menunjukkan dengan satu jari di mana letak nyerinya. Dia dapat disertai dengan nyeri tekan lokal dan nyeri alih. Dia terpengaruh fungsi organ, seperti misalnya setelah makan, ususnya bekerja, terdapat nyeri di sana, maka akan terdapat nyeri kolik. Lalu dan juga proses inflamasi dan proses iskemi dapat mempengaruhi severitas dan kualitas nyeri visceral. Untuk nyeri alih, pada organ visceral, dia akan mengalihkan nyerinya ke permukaan tubuh dan dia tidak terlokalisir tepat dengan sumber nyeri. Misalnya dia tidak tepat di atas organ yang nyeri tersebut. Contohnya pada pasien infark miokard, dia nyerinya di daerah sternum. Dan dia dapat menjalar ke sepanjang lengan dan sepanjang rahang. Seperti itu contohnya. Selanjutnya saya akan membahas manajemennya yang menggunakan WHO step ladder. Di mana step ladder itu step ladder yang pertama itu non-opioid dan diberikan adjuvan. Di mana pada step ladder yang pertama diberikan obat yang non-opioid, dapat disertai obat adjuvan. Lalu jika nyerinya persisten ataupun meningkat, maka dilanjutkan ke step ladder yang kedua, yaitu golongan opioid untuk mild to moderate pain, yaitu yang weak opioid. Dapat dikombinasikan multimodal analgesia dengan non-opioid dan adjuvan juga. Lalu jika dia tetap
persisten, maka diberikan opioid untuk moderate to severe pain, yaitu yang strong opioids. Lalu ketika pain control atau nyerinya sudah berkurang atau membaik dengan step 3, maka kita titrasi dosisnya. Untuk WHO step ladder ini, untuk nyeri akut terutama, dia pertama-tama digunakan dari 3-2-1. Karena logikanya pada nyeri akut, dia terdapat kerusakan jaringan yang hebat dan menimbulkan nyeri yang sangat hebat. Sehingga kita berikan dari yang paling kuat dan mengikuti proses penyembuhan jaringan tersebut, maka kita mulai turunkan dosis ketiga, lalu turunkan ke step ladder 2, turunkan dosisnya, lalu turunkan ke step ladder 1, mengikuti proses penyembuhan jaringan hingga nantinya sembuh total dan nyerinya hilang. Maka obat di step ladder 1 non-opioidnya bisa diberhentikan atau di-taper off. Namun untuk nyeri kronik, karena dia merupakan proses maladaptif, maka kita ikuti perkembangannya dan kita naikkan dosisnya dan step laddernya mengikuti naik seperti itu. Untuk agen yang diberikan, untuk non-opioid bisa diberikan NSAID maupun acetaminophen atau aspirin. Untuk yang weak opioid dapat diberikan seperti kodein, tramadol, dan morfin yang dosis rendah. Untuk strong opioid yang untuk step 3 dapat diberikan morfin, fentanyl, oksikodon, hidromorfon, dan buprenorfin. Untuk adjuvan dapat diberikan contohnya seperti antidepresan, antikonvulsan, relaksan otot, bisfosfonat, maupun kortikosteroid. Dengan kunci, adjuvan di sini merupakan obat dengan sifat analgesik yang lemah atau tidak ada sama sekali. Namun dia dapat meningkatkan efek analgesik atau mengurangi efek samping dari opioid. Dan juga dapat diberikan contohnya obat antipsikotik itu haloperidol untuk pasien-pasien yang saking nyerinya dia mengalami agitasi. Seperti itu. Sekian pemaparan materinya tentang pain management. Saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan juga mantra Panganjali Umat. Om Santi 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 Om.